walaupun tersakiti dengan selingkuh tiada akhir, walaupun misalnya awet rajat ya kalau kata orang Sunda, kayaknya tampaknya awet tapi sebetulnya di dalamnya tuh udah rapuh gitu, bahwa mereka sudah tidak ada keharmonisan gitu, tapi mempertahankan perkawinan itu demi anak. Menurut Uwi pandangannya bagaimana? Pertama, itu sudah bukan lagi perkawinan, karena perkawinan itu bukan mengikat secara fisik, tapi mengingat secara lahir dan batin. Maka hubungannya mawaddah tadi. Mawaddah itu hubungan yang lahir batin, kayak Allah kepada manusia itu al-wadud. Mawaddah itu kan dari nama Allah langsung, al-wadud. Al-wadud itu memberi tanpa pamrih. Karena sudah ada ikatan, orang kafir itu nggak pernah sholat, makan sate tetap enak. Karena kalau Allah nggak al-wadud, orang kafir itu makan sate kok nggak enak. Kamu nggak pernah sholat kok, nggak ada hubungannya. Yang kedua, anak itu bisa menjadi pengikat. Makanya memang kenapa Allah turunkan anak, bahkan bahasa di dalam Al-Quran, istri adalah sawah ladang. Kenapa disebut sawah ladang? Karena itu tempat di mana benih itu akan ditanamkan. Untuk itulah maka itu menjadi pengikat. Satu, anak itu bisa mengikat orang yang tadinya konflik suami istri. Karena anak itu nggak bisa dicerai. Sampai mati pun dia tetap anaknya. Sudah mati pun binnya tetap nggak bisa dirubah. Nah, maka itu seharusnya jadi pengikat. Maka bagian dari anak seharusnya jadi kurota ayun tadi. Jadi sedap dipandang mata karena mengikat antara suami dan istri. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti itu ada namanya bertahkim. Bertahkim itu harus menjadi orang ketiga yang alul hal wal akad. Karena inti dari agama itu adalah widatul ummah, yaitu bagaimana menyatukan. Tapi kalau nggak bisa cerai dengan cara baik itu juga nggak apa-apa, karena itu bagian dari jalan keluar. Nah, tapi tidak harus memutuskan silaturahim, tidak itu. Makanya anak tidak boleh jadi korban terlantar. Nah, anak tetap jadi anak berdua, bahkan hak dan kewajibannya tetap sampai terpenuhi. Begitu dalam agama. Gitu. Tania, mungkin ada pesan-pesan bagi ibu-ibu di luar sana yang memiliki pasangan setia dalam tanda petik. Yang pentingnya kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak kita sudah berbuat yang semaksimal kita bisa. Terutama kita harus setia ya, ikut apa kata suami. Perintahnya suami tidak boleh keluar rumah ya diikutin, tapi tentunya juga kita juga punya keinginan dan mungkin selama masih bisa dibicarakan dengan pasangan, berusaha dibicarakan dahulu, dicarikan jalan tengahnya. Tapi kalau sudah tidak bisa ya kita juga tidak bisa bilang apa-apa. Yang pada intinya sebagai perempuan harus tetap memegang apa ya, kesetiaan dan juga kejujuran, itu aja. Pak Ustadz nih mau nanya juga Pak Ustadz, kan ada istilahnya jodoh di tangan Tuhan. Nah kalau sampai terjadi seperti ini berarti ini pilihannya Tuhan kok nggak cocok gitu Pak Ustadz. Itu bukan pilihan Tuhan, jodoh itu adalah pilihan dirinya, pilihan kita. Jodoh itu diberikan oleh Allah tapi atas usaha kita. Rezeki itu diberikan oleh Allah atas usaha kita. Maka Anda jadi melarat terus bisa, jadi kaya bisa karena Allah sudah sediakan, tinggal kamu menjemput enggak. Kalau kamu di rumah terus, di Surabaya terus nggak pernah ke sini, insya Allah juga transfer nggak datang. Ya sama dengan rezeki, sama dengan jodoh. Jodoh itu makanya ada pilihan. Tungkikal mar'ah ala arba'ah, kalau kamu mencari jodoh atas 4 pertimbangan. Jangan hanya karena cantik, cantik juga penting. Jangan sampai punya suami, punya istri nggak bisa membedakan mana depan, mana belakang. Wah, ini depannya mana, belakangnya mana. Nah, kan gitu. Ya, yang kedua juga kekayaannya. Nggak mungkin dong kita punya punya istri, punya suami itu kita nggak ada pendapatan sama sekali. Yang ketiga nasab, keturunan untuk mengikat itu juga, dan agama. Semua boleh hilang tapi agama inilah yang mengikat harusnya. Gitu. Dan yang lebih penting mah doa sama Allah ya Allah, karena Allah yang tahu apa yang tersembunyi di hati manusia. Jadi supaya apapun yang menjadi pilihan kita, insya Allah kita serahkan kepada Allah, Allah akan memberikan keputusan. Ada kasus apapun, kalau Allah bilang itu yang terbaik, ada aja jalan keluarnya. Gitu. Apa sekarang lo? Udah coret-coretnya, ngelamun aja. Pas banget nih sama pertanyaannya Teh Desi tadi. Pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Wah, jadi emang bertahan emang karena anak. Jadi banyak pasangan yang sebenarnya dua-duanya selingkuh. Satu berdua pelukan tapi yang satu mikir siapa, yang satu mikir siapa. Sedih amat. Mendingan kayak saya dong kalau gitu mah. Langsung diputuskan.
Banyak fenomena yang terjadi seperti itu. Fenomena Iya, ya. ini. Dan biasanya selingkuh dibalas dengan selingkuh juga. Jadi TST dong, tahu sama tahu. Ya, Iya. kadang nggak sampai taraf Gitu ya. TST. Untung gambarnya bukan saya karena jelas botak itu bukan saya. Tapi kalau yang dulu mah juga botaknya banyak, nggak kita botak semua, nggak botak setengah ya. Iya. Iya. Oke. Jadi pesan apa nih mungkin dari Mice kepada para pasangan di luar sana? Ngeri banget ya kalau sampai tarafnya sampai segini ya. TST gitu ya, selingkuh dibalas selingkuh gitu. Ya. Jadi kalau ada salah Tahu sama satu yang selingkuh ya harus tabahlah yang salah satunya. Mungkin itu yang paling pahit. Jangan menambah lagi masalah. Betul. Itu. Jadi kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. kejahatan. Ya, Betul. Betul. Yang jelas apapun yang menjadi pilihan Anda, semua pasti akan berdampak pada keluarga Anda, terutama pada anak-anak Anda. Jadi tetapkanlah hati Anda untuk memilih sesuatu yang tentunya yang terbaik bagi kehidupan Anda. Terima kasih Teh Nia sudah bercerita hati di sini. Mice terima kasih. Dan teman-teman yang hadir di sini terima kasih. Ada Akbar, ada Reli dan juga terlebih Uwi. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu terus Senin sampai Jumat hanya di Kompas TV Cerita Hati. Dan hari ini perjumpaannya spesial sekali akan ditutup oleh penampilannya dari Nia dan Niati. Kita berikan tepuk tangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.